Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Puma di Fiat Nitro Elite 2. Terima kasih banyak buat Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kemarin kita udah bikin video unboxingnya ya, karena unboxing experience-nya Puma itu selalu berkesan banget. Jadi harus dibikin unboxingnya. Dan ini adalah sepatunya. Dan kali ini, di video ini akan lebih ngebahas tentang pengalaman pertama saya pakai video ini. Dan kalau teman-teman pernah ngikutin video-video saya sebelumnya, saya udah pernah ngebahas di Fiat Nitro yang pertama, seri pertama. Dan ini adalah seri yang kedua. Di seri yang pertama itu bisa dibilang memperketat persaingan racing shoes top brand gitu ya. Jadi kayak bikin saya itu, waduh, makin susah milih sepatu lari terbaik karena menurut saya tipis-tipis banget bedanya dan punya karakter masing-masing. Kalau karakter racing shoes sebelum Fiat Nitro 2 yang pertama, Elite yang pertama, itu karakternya ground contact-nya tinggi, ringan banget, tapi buat ngegas enak banget. Ringannya itu bikin kita melangkah itu sama sekali kayak tidak merasakan ada sepatu di kaki kita gitu ya. Nah, kalau di sepatu ini seperti apa? Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 210-an gram. Kurang lebih 215-an gram lah ya. Yang mana ini termasuk ringan. Kalau sepatu lari di antara 200 sampai 250 gram ini termasuk ringan. Tapi kalau dibandingkan dengan racing shoes yang lain ini masih masuk. Racing shoes itu biasanya kalau yang udah pernah saya cobain ya, itu di antara 190-an normalnya yang paling sering sampai 220 sekian, mentok di 230. Kalau di atas 230 kayaknya udah agak kurang banget ya kalau disebut sebagai racing shoes, karena kita butuh yang seringan mungkin, dan ini masih masuk banget kalau untuk kategori racing shoes. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh-meshnya itu, ini sensasi upper yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, bahkan di seri yang sebelumnya, Elite yang pertama, itu uppernya kayaknya lebih tipis ya. Tapi beda aja sensasinya. Yang upper Elite 2 ini bisa dibilang dia sangat fleksibel, tapi tetap lembut. Lembutnya itu bukan kalau kita pegang dari luar, tapi dari dalam itu feel kaki kita itu benar-benar terasa lembutnya. Terasa bisa membentuk kaki kita dengan sangat baik. Jadi fleksibel banget, menyesuaikan bentuk kaki kita banget lah. Sama sekali nggak ada kaku-kakunya. Tapi pelukannya itu, pelukan uppernya ini sama sekali tidak ada rasa sempit. Sama sekali. Biasanya kalau racing shoes itu kerasa racing fit itu kayak feel sempitnya itu ada. Ini sama sekali relax, tapi benar-benar dipeluk dengan sangat baik. Jadi relax di dalam jari-jari saya itu tetap relax, tapi tidak rasa kedodoran sama sekali. Karena kalau racing shoes harusnya memang nggak boleh ada rasa kedodoran ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi performa kita, terutama di kecepatan yang tinggi. Jadi performanya dapat, tapi nyamannya dapat banget. Dan hampir semua brand sepatu belum pernah saya merasakan sensasi upper seperti Elite 2 ini. Baru Elite 2 inilah saya merasakan sensasi upper yang bener-bener enak banget untuk dipakai racing shoes. Setelah dites di mesin asap pun dia breathability-nya termasuk baik, karena ya sirkulasinya menurut saya sangat baik. Dan di pemakaian pertama saya juga
nggak ada masalah, ya rasanya sih normal-normal aja. Tapi karena baru pemakaian pertama ya, saya nggak tahu kalau dipakai long run, dipakai jarak jauh seperti apa uppernya, breathability-nya. Tapi kalau dari tes asap sih meyakinkan banget. Jadi termasuk breathable-nya yang bagus, sirkulasi udaranya bagus. Jadi tidak ada rasa panas kalau misalnya dipakai di pemakaian jarak jauh. Kemudian untuk upper di bagian dalam, di bagian dalam uppernya, di bagian sisi dalam dan juga sisi luar, itu dua-duanya ada kayak struktur tambahan layer tipis aja. Itu yang mana untuk mencegah, apa ya, bisa dibilang mencegah pergeseran kaki upper di atas upper ini. Jadi kalau harapan kita pada saat racing shoes kan stability-nya dapat power tip. Jadi namanya adalah power tip. Di sini ditulis power tip, yang mana itu ngefek banget. Nggak cuma di sebelah sini, tapi di sebelah luar, sisi luar kaki juga ada power tip-nya. Power tip-nya ini dia sama sekali bukan yang struktur keras ya, lembut. Kalau dipegang seperti ini lembut, cuman ngefeknya luar biasa. Pada saat saya kaki pertama kali masuk, langsung kerasa tekanan power tip-nya itu kerasa bikin stability di atas sepatu ini, bikin apa ya, kita rasa aman aja, nggak ada goyangan yang berlebih gitu ya. Dia menahan biar goyangan yang potensi kita lakukan kalau kita di atas sepatu ini tuh berkurang. Bagi yang penasaran belinya di mana, sepatu ini bisa dibeli di Starting Line. Starting Line ini adalah toko lari, bukan sekedar toko sepatu atau toko sepatu lari, tapi toko lari yang menyediakan segala kebutuhan lari kalian, mulai dari sepatu segala merek, baik lokal, luar, brand yang aneh-aneh yang mungkin kalian jarang banget denger, ada di Starting Line. Dan juga outfit-outfit atau nutrisi mungkin, energy gel dan sebagainya. Semua kebutuhan lari kalian ada di Starting Line. Salah satu toko lari paling lengkap di Republik. Jadi kalau penasaran langsung kepoin aja webnya atau linknya bakal saya kasih di deskripsi. Lanjut ke lacing systemnya. Untuk lacing systemnya sendiri dia termasuk simple banget. Saya seneng yang simple-simple tapi it works. Jadi bekerja dengan maksimal. Di sini ada layernya cukup tebal sih menurut saya untuk layer hole-hole-nya ini. Di sini sudah ada runner's knot-nya juga. Meskipun ada runner's knot-nya, kemarin saya cobain nggak pakai runner's knot dan udah mantep banget untuk upper fit-nya. Nggak masalah. Dan saya senang banget sama tali sepatunya yang agak ada paddingnya sedikit aja. Mengingatkan saya sama ada salah satu sepatunya Hoka, cuman saya lupa. Yang mana tali sepatunya mirip banget. Nggak yang terbaik sih untuk racing shoes menurut saya, tapi ini lumayan. Untuk pada saat saya tali sepatu itu rasa mantepnya ada gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu ragu lah atau bikin takut lepas di pemakaian pada saat kita lari gitu ya. Tapi ternyata di pemakaian pertama juga saya aman, nggak ada masalah untuk tali sepatunya. Aman banget. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Untuk tangnya sendiri dia minimalis. Ada padding di tengah seperti ini, di tengah-tengah ini, yang mana paddingnya bentuknya oval untuk menahan tali sepatunya biar ikatannya bisa maksimal tapi nggak menyakiti punggung kaki kita. Selain itu dia bukan yang polos banget kayak ala racing shoes biasa, tapi ada paddingnya sedikit. Jadi ada paddingnya yang pada saat kita pencet-pencet itu di sini itu rasa softnya masih ada, rasa empuknya masih ada gitu ya. Tapi bukan yang berpadding yang tebel banget. Karena ini racing shoes harus menekan berat semaksimal mungkin. Jadi dia ada paddingnya tapi tipis. Jadi pada saat saya tali sepatu itu sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman di bagian tang atau lidah sepatunya. Dan dia bukan gazetted atau yang ada tali di dalamnya, ada sabuknya gitu. Nggak ada, ini polos aja. Untungnya tidak banyak pergerakan. Biasanya kalau nggak ada sabuknya itu ada potensi gerak. Tapi karena ada paddingnya jadi lebih lengket lah ya dia. Kalau misalnya tipis banget tapi nggak ada sabuknya atau bukan gazetted tang, dia akan lebih mudah bergerak. Untungnya sepatu ini tidak demikian. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri minimalis jelas karena ini racing shoes, ada paddingnya melingkar aja. Paddingnya lumayan tebel sih sebenarnya untuk kategori racing shoes, cuman dia melingkar begini cukup banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan kayak Max Cushion shoes atau Daily Trainer, ya tetap termasuk minimalis ya. Nah, ini termasuk nyaman, dia fleksibel juga, nggak ada masalah sama sekali sama mata kaki saya, dan dia kalau ditekan dari atas juga sangat fleksibel, jadi tidak ada tekanan yang ke mata kaki gitu ya. Jadi aman banget, saya tidak merasa tidak nyaman, aman aja. Kemudian kita lanjut ke heel counter. Heel counter di sini termasuk fleksibel hitungannya karena biasanya agak kenceng di sini di bagian strukturnya, tapi ini bisa bergerak dengan maksimal. Tapi untungnya gigitannya ke tumit saya itu lumayan bagus, tidak ada masalah sama sekali, cuman bukan yang gigit banget gitu ya.
tapi bekerja dengan baik sih di pemakaian pertama. Saya pakai di berbagai macam pace juga aman banget untuk gigitan di bagian heel counternya sini. Heel counternya ada struktur tapi nggak yang tebel-tebel banget. Jadi ya yang penting bekerja dengan baik. Secara keseluruhan untuk upper fitnya menurut saya termasuk bagus banget ya. Baik dari bahan sampai ke bagian heel counter semuanya menurut saya termasuk sensasi yang menyenangkan. Racing tapi menyenangkan. Biasanya kalau racing itu kayak aduh serba sempit, serba apa ya. Ini sensasi racing tetap tapi yang relax gitu ya. Jadi ini sensasi upper yang bener-bener bikin saya happy pada saat racing shoes sih. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, ini adalah midsole khas dari Puma, yang mana memang ini udah dari seri apa ya. Dulu saya udah pernah nyobain sepatunya Puma itu lama banget. Kemudian Deviate Nitro Elite yang pertama, sekarang Deviate Nitro Elite yang kedua. Emang midsole atau foam khasnya dari Puma itu selalu bikin kita itu jatuh cinta gitu ya. Karena dia termasuk soft, karena saya ukur manual dengan durometer ada di angka 27-an, di bawah 30 lah ya. Cuman tetap bisa memberikan stability yang menurut saya cukup baik. Karena foamnya ini bukan yang soft terus yang apa ya, kempes atau soft yang apa ya, bikin sekedar empuk aja, tapi membalnya ada. Jadi bounce back-nya itu kerasa banget, tapi bounce back-nya termasuk cepat. Responsifnya itu kerasa banget. Pada saat saya memanfaatkan di pace-pace tinggi, apalagi, itu makin kerasa energy return-nya dari foam yang ada di sepatu ini. Di sini tulisan nitro, itu referensinya adalah nitrogen, karena foamnya ini disuntik oleh nitrogen yang mana dia makin ngembang, jadi makin responsif. Itu yang diharapkan daripada foam dari Puma Deviate Nitro Elite 2 ini. Memang energy return-nya menurut saya termasuk luar biasa sih. Termasuk apa ya, termasuk gede energy return yang ada di sepatu ini. Nggak bisa dipandang sebelah mata sebanding sama FF Blast turbonya dari Asics, dan juga kalau dari Nike itu foamnya apalagi ya? Ya pokoknya foam-foam terbaik yang ada saat ini lah ya, Pebax lah base-nya dari sana. Dan ini juga nggak kalah termasuk salah satu sepatu dengan energy return yang terbesar. Dan jangan lupa dia sudah ada carbon plate-nya, namanya power plate. Di dalamnya sini diintipin ada power plate, yang mana power plate-nya ini energy return-nya menurut saya masih bisa diakomodir di pace-pace yang nggak harus tinggi gitu ya. Kadang kalau yang rigid banget, yang kaku banget itu harus di pace tinggi. Tapi power plate yang satu ini tuh pace-pace kayak pace 6 itu masih kerasa manfaatnya, energy return-nya masih bisa dimanfaatkan. Jadi buat teman-teman yang pemula, saya rasa akan lebih bisa memanfaatkan sepatu ini. Nggak harus yang pace 5 atau pace 4 atau bahkan pace 3 aja yang bisa memanfaatkan energy return di carbon plate sepatu ini. Karena teman-teman bisa lihat ini tuh agak lentur, carbon plate-nya tuh agak lentur ya. Ini termasuk bisa ditekuk sepatunya. Kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan carbon plate yang lain yang firm banget, yang kaku banget tuh bener-bener nggak bisa ditekuk. Memang energy return-nya bakal lebih gede, cuman ya kalau pace tinggi aja, kalau di load dengan pace tinggi aja baru energy return-nya gede banget. Tapi kalau misalnya pace 6, pace 7 itu bakal minim banget rasanya, bahkan hanya kerasnya aja kadang yang kerasa. Tapi kalau sepatu ini pace 6 aja masih kerasa bounce back dari foamnya dan juga kerasa energy return dari power plate-nya itu sendiri. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya ini termasuk tebel, termasuk kasar untuk kategori racing shoes. Biasanya racing shoes itu minimalis gitu ya. Dan ini rubbernya juga termasuk banyak banget loh ini untuk racing shoes. Racing shoes yang umurnya panjang itu nggak banyak, karena racing shoes memang tidak didesain untuk berumur panjang, untuk menekan berat, untuk apa ya, ya memaksimalkan fokusnya ke racing shoes untuk mendapatkan nilai atau waktu terbaik pada saat race day gitu ya. Tapi sepatu ini termasuk tebel loh. Jadi bisa dibilang umurnya akan panjang sih. Cuman saya nggak bisa ngejudge sekarang ya, karena ini masih pemakaian pertama. Saya nggak tahu umurnya bakal seberapa jauh gitu ya. Tapi saya herannya yang depan itu malah lebih tebel rubbernya dibandingkan dengan yang belakang. Biasanya kan yang belakang lebih tebel ya. Tapi itu wajar karena ini racing shoes. Harusnya teman-teman yang pakai sepatu ini tuh udah latihan, jam terbangnya tinggi, dan lebih banyak strike ke tanah ini pakai mid strike. Jadi tengah sini, bukan lagi heel strike. Kalau heel strike saya rasa ini kurang
kurang maksimal aja ya. Dilihat dari pattern outsole-nya aja udah kelihatan. Memang yang di belakang ini hanya sekedar pelengkap aja biar nggak gampang terkikis di bagian foamnya. Di depan ini lebih tebel aja untuk rubbernya, jadi lebih terlindungi. Cuman teman-teman yang heel strike masih bisa sih pakai ini. Saya kemarin pakai untuk heel strike coba juga masih terakomodir. Cuman kalau lama-kelamaan ini akan habis duluan, jadi umurnya akan jauh lebih pendek kalau menurut saya. Perperangan sepatu lari di kategori racing shoes bakal amazing sih di tahun ini karena waduh gila-gila sih. Kayak apa ya, bahkan lokal aja sekarang udah mengerikan kualitasnya. Jadi makin padat aja perperangan battle di antara brand-brand terkenal di luar sana ataupun di internal lokal Indonesia aja kayaknya bakal padat banget. Tapi saya akan menentukan racing shoes favorit saya itu di akhir tahun ya. Jadi tunggu aja. Menurut saya mana sepatu lari racing shoes terbaik ya tunggu aja. Dan kalau ini kan Deviate Nitro Elite 2 ya. Sedangkan sekarang aja udah ada Deviate Nitro Elite 3. Sudah ada versi terbarunya sendiri. Jadi yang pertama saya udah cobain, yang kedua ini makin luar biasa dibandingkan dengan yang pertama. Menurut saya makin gila sih ya pertarungan racing shoes tahun 2024 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Deviate Nitro Elite 2 first run impression-nya. Tapi balik lagi itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.